Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Nisa Ahmad Orayani, NPM 110217177 dari Fakultas Syariah untuk memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik jual beli akun Netflix melalui media sosial. Langsung saja saya akan ke pendahuluan, yaitu pada era globalisasi sekarang, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah dan seakan tidak ada habisnya. Kini teknologi merupakan suatu sarana yang merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan, mulai dari dunia pendidikan, hiburan, perdagangan, dan salah satunya dalam dunia hiburan yaitu film. Pada saat ini terdapat aplikasi streaming film yang paling diminati masyarakat, diantaranya adalah Netflix. Netflix adalah layanan streaming yang menawarkan berbagai acara TV, film, dokumenter, dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke internet. Netflix merupakan aplikasi streaming resmi yang memiliki sejumlah hak kekayaan intelektual, diantaranya adalah hak cipta, merek dagang, dan paten. Semakin berkembangnya teknologi, semakin marak juga penyalahgunaan pemanfaatan teknologi di Indonesia. Dikaitkan dengan hak atas kekayaan intelektual, yaitu salah satunya penjualan akun aplikasi berbayar melalui media sosial, layanan aplikasi berbayar memiliki peminat yang lebih besar, karena memiliki layanan yang lebih lengkap dan lebih baik dibandingkan dengan website film ilegal. Tetapi, cara pembayaran yang sulit serta biaya pembayaran yang cukup mahal menjadi kendala bagi para pengguna. Dengan demikian, mereka beralih ke agen-agen penjual akun aplikasi tidak resmi, seperti dalam praktik jual beli akun Netflix di Instagram @jualnetflix1_. Menanggapi permasalahan adanya penjual yang memperjualbelikan akses untuk memakai aplikasi Netflix, yang sebetulnya tidak boleh dikomersialkan karena merupakan salah satu layanan program di komputer yang dilindungi hak cipta, bagaimanakah jual beli ini jika dikorelasikan dengan fikih muamalah dan undang-undang hak cipta? Karena masih menimbulkan pertanyaan yang dimana jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Pada syarat-syarat benda yang menjadi objek akad, yaitu salah satunya harus milik sendiri atau kepemilikan yang sempurna atas barangnya. Lanjut ke, maka dari itu, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut. Lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris, jenis data penelitian lapangan, sumber data penelitian data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan teknik analisis data adalah descriptive analysis. Lanjut ke hasil penelitian. Dari hasil wawancara disebutkan bahwa terdapat berbagai macam cara yang digunakan penjual dalam memperoleh serta membuat akun Netflix yang hendak dijual. Penjual menyebutkan untuk mendapatkan akun Netflix supaya tidak berbayar, terdapat cara yang berubah-ubah, dan satu cara tidak akan terus-menerus berhasil. Untuk saat ini terdapat 3 cara dalam membuat akun Netflix. Dan dari hasil wawancara juga disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya transaksi jual beli ini adalah, yang pertama ada faktor gaya hidup, yang kedua faktornya kurangnya tindakan tegas dari penegak hukum, faktor lebih murah, faktor mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dan kurangnya pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan di media sosial. Lanjut kepada tinjauan fikih muamalahnya. Dapat diketahui bahwa rukun di dalam jual akun Netflix adalah ijab kabul dilaksanakan saat pembeli memesan akun Netflix pada penjual, lalu penjual bersedia untuk memberikan akun Netflix tersebut pada pembeli via email atau melalui chat WhatsApp atau direct message. Yang kedua, objek yang berakad yaitu adanya pihak penjual dari akun Netflix dan pihak pembeli. Yang ketiga, objek akad di dalam jual beli ini, yaitu objek yang diperjualbelikan adalah akun Netflix yang siap pakai. Maka menurut syarat objek dan segi jual beli yang telah disebutkan, akad jual beli yang dilakukan antara pemilik akun dan pembelinya itu fasid. Karena salah satu syarat tidak terpenuhi, yaitu objek jual beli atau barang yang dijual merupakan barang yang tanpa seizin pemiliknya. Disebutkan dalam kaidah fikih, la yajuzu li ahadin an yatasarrafa fi milki ghairihi ila idnihi. Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin pemilik harta. Lanjut ke tinjauan undang-undangnya, yaitu jual beli produk pajakan mengandung bahaya doror karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi peraturan undang-undangnya. Bentuk kerugian yang didapatkan dari hasil pembajakan yaitu pembajak tidak menyadari dan tidak menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karya dengan menghabiskan waktu, tenaga, dan dana. Pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesastraan, dan kesenian. Pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak, dan memperbanyak karya cipta tersebut. Pada ketentuan hukum mengenai pembajakan telah disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 113 Ayat 3 dan Ayat 4. Selain mengatur tentang pembajakan dan pendistribusian, Undang-Undang juga mengatur tentang pengelolaan tempat perdagangan
yang dimana disebutkan dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lanjut kepada kesimpulan. Pakai jual beli online account Netflix merupakan model bisnis baru dalam dunia jual beli. Dalam dunia jual beli ini, pada dasarnya penjual memanfaatkan media sosial Instagram dan pembeli melakukan proses pemesanan account Netflix di direct message atau WhatsApp terlebih dahulu. Kemudian melakukan pembayaran, lalu kemudian penjual memproses pesanan. Cara yang dilakukan oleh penjual dalam memproses aplikasi tersebut adalah dengan cara membajak atau cracking. Setelah selesai, maka penjual akan memberitahukan kepada pembeli untuk dapat membuka aplikasi tersebut dengan username dan password yang telah diberikan, dan aplikasi tersebut dapat digunakan. Yang kedua, praktik jual beli online akun Netflix menurut Fikih Muhammad tidak diperbolehkan. Akun Netflix yang diperjualbelikan tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta, dan objek yang diperjualbelikan bukanlah barang kepemilikan sempurna atau milik hutang milik penjual. Akad yang dilakukan merupakan jual beli fasid karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Begitu juga dilihat dari segi prinsip muamalah, yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan kemudaratan. Jual beli ini lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada manfaat. Jual beli ini tetap ada manfaatnya, namun memiliki unsur mudarat, yaitu kezaliman. Kezaliman yang dimaksud dalam aplikasi Android ini diperoleh secara tidak resmi, yaitu dengan cara membajak atau cracking dari aplikasi resminya. Yang kemudian aplikasi tersebut dimanfaatkan atau dikomersilkan akunnya dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik asli tersebut. Sedangkan menurut hak ibtikar, orang yang mengambil tanpa hak akan dikenakan sanksi. Adapun sanksinya berupa ta'zir. Ta'zir dapat berupa celaan, hinaan, penjara, dan diasingkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa mengkomersialkan atau menggandakan tanpa izin dari pencipta merupakan perbuatan melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi, seperti yang dijelaskan pada pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa setiap orang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, B, E, G untuk penggunaan secara komersial, maka akan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih. Sekian pemaparan hasil dari penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.